Sat- Oke, eh, halo Bu Mona dan teman-teman semua. Balik lagi nih sama kelompok kita. Ya, saya kemarin Mbak Rina nih sudah bahas mengenai bab 6 yaitu hubungan komunitas dan Mas Lugas sudah membahas tentang bab 7-nya nih, komunikasi era digital dan hubungan media. Nah, sekarang giliran saya bahas bab 10 yaitu untuk membahas tentang membangun budaya korporat. Tentu bab kali ini nih mungkin sangat relate gitu ya dengan kegiatan kita sehari-hari yang memang bekerja di berbagai perusahaan yang berbeda-beda nih tentunya. Nah, sebelum masuk bahasan nih, boleh nih Mbak Rina dan Mas Lugas saya hai dulu nih ke Bu Mona dan teman-teman semua. Halo Bu Mona dan teman-teman semuanya. Balik Halo, kelompok kami ya Mas Lugas ya. betul, ketemu Wah, lagi kita. ya betul. Kita ketemu lagi bertiga untuk membahas atau berdiskusi nih mengenai membangun budaya korporat. Oke, selanjutnya apa itu budaya korporat? Nah, Stoner menjelaskan budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Itu. Nah, kita harus paham dulu di budaya seperti apa. Seperti yang dijelaskan Stoner tadi, itu sebagai gabungan tingkah laku, cerita atau mitos gitu loh. Jadi kayak eh, kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari itu dapat menjadi budaya kita. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kecil itu di rumah. Eh, Budaya kayak bangun tidur, membereskan tempat tidur. Nah, itu kan termasuk budaya juga yang memang eh, eh, dekat dengan kita gitu kan, dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, nah, apa itu budaya korporat? Jadi budaya korporat ini adalah suatu sistem, keyakinan, nilai, dan kepercayaan yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan dijadikan pedoman tingkah laku sehari-hari, sehingga mengarahkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan organisasi yang menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Oke, justru di dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu apa yang kita lakukan nih dalam pekerjaan kita itu akan menjadi budaya nih buat kita sendiri atau mungkin buat tim gitu kan untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, dalam mencapai tujuan organisasi uh, tentu terdapat budaya-budaya di setiap divisinya gitu loh. Nah, terus yang menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu fungsi budaya perusahaan. Yang kedua, pengaruh pendiri. Ketiga, teori budaya. Dan terakhir, pembahasan terakhir itu membangun budaya perusahaan. Nah, di sini menurut Leila Mona, Bu Mona, dan Pak Edi dalam buku Komunikasi Korporat, menyatakan ada 8 fungsi budaya nih perusahaan. Yang pertama, sebagai identitas dan tali pengikat anggota masyarakat dalam perusahaan. Oke. Jadi Jadi, perasaan memiliki suatu identitas yang sama, memberi energi terhadap hidupnya komitmen anggota. Nah, untuk yang kedua, budaya menjadi sumber kekuatan. Nilai-nilai budaya sebagai dalam perusahaan menjadi kian kuat nih kita ketika anggota perusahaan menjalankannya. Jadi nilai-nilai yang terdapat dalam suatu perusahaan ketika kita menjalani sebuah budaya yang ada dalam perusahaan itu, nah itu akan menjadi kuat nih untuk sebagai anggota perusahaannya. Ketiga, sebagai jati diri, budaya dapat berperan sebagai pengendali perilaku anggotanya dan menjadi referensi perilaku apa yang diharapkan dari anggotanya. Yang keempat, budaya dapat berperan untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi jangka pendek, short term, dan long term, karena perilaku tertentu yang berkontribusi positif pada korporasi. Oke, budaya. Yang selanjutnya, budaya adalah penentu arah organisasi. Nah,
memberi panduan mana yang boleh dan tidak boleh, bagaimana interaksi berjalan, dan memberi arah bagi sistem sosial dalam organisasi. Oke. Selanjutnya memiliki kemampuan untuk membentuk nilai tambah, added value untuk korporasi. Selanjutnya, sebagai warisan berharga mengenai benar salah, baik buruk, boleh tidak boleh dalam kehidupan korporasi. Yang terakhir, sesuatu yang mungkin tertulis atau tidak tertulis, namun dimengerti dan dijadikan panduan dalam berperilaku. Oke. Di sini saya bisa kasih contoh nomor 3, sebagai jati diri. Di tempat perusahaan saya bekerja, budaya senyum, salam, sapa, nah itu sangat melekat nih, gitu loh, sebagai anggota dari perusahaan tersebut. Makanya mungkin sering jadi trending topik gitu ya di Twitter, mungkin teman-teman tahu Satpam BCA ramah-ramah nih, gitu loh. Itu kan sebagai jati diri gitu, sebagai jati diri sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan. Tentunya senjata utama dalam melayani itu senyum, salam, sapa gitu. Mungkin dari Mas Lugas atau Barina nih bisa kasih contoh nih fungsi budaya di perusahaannya masing-masing nih, Mas. Atau Barina gimana? Iya. Kalau saya sih nggak kasih contoh dari perusahaan saya, cuma memang setuju banget kalau budaya perusahaan itu salah satu fungsinya memang untuk jati diri ya. Karena kalau misalkan kita sudah bisa mengenali, otomatis dia bakal jadi leader gitu. Kayak misalkan, itu loh kemarin saya habis main ke bank yang pegawainya ramah-ramah. Pasti kan orang langsung poinnya adalah, oh ke BCA gitu. Makanya jati diri ini penting banget buat perusahaan karena bakal membentuk nilai tambah. Walaupun orang belum sebutin perusahaannya, tapi kalau jati dirinya itu udah terlihat, maka orang pasti prospeknya akan ke sana gitu, ke perusahaan tersebut gitu sih kalau menurut saya. Berarti tanpa menyebutkan brandingnya Iya, udah tahu nih masyarakat udah nih tahu gitu jati loh. dirinya, Iya, betul. iya. Kayak orang aja gitu, ih itu loh kayak wangi gitu loh. Oh itu mah wanginya si ini gitu. Tanpa kita harus tahu itu orangnya dia, lewat wanginya aja kita udah tahu kalau itu dia. Nah, kira-kira budaya perusahaan kayak gitu sebagai jati diri kalau menurut saya kayak gitu. Identitas ya, kayak semacam identitas ya. Iya, betul. Ya. Bisa juga seperti identitas. Nah, kalau saya mau sedikit share nih Mas Diki. Dulu entah ini dinamakan budaya atau bukan gitu ya. Jadi dulu di tempat saya kerja sebelumnya, itu kantor saya kayak punya tradisi gitulah. Ketika kantor-kantor lain memakai batik di hari Jumat, ya kan? Kalau kita lihat, oh kalau batik kan pasti hari Jumat gitu. Tapi kantor saya punya tradisi pakai batik itu di hari Senin. Nah itu jadi kayak semacam budaya juga mungkin kali ya. Masuk kategori situ nggak sih Mas Diki, menurut Mas Diki nih? Ya pasti kalau itu menjadi budaya, karena ya kayak kan itu yang dilakukan perusahaan Mas Lugas sendiri tuh setiap hari Senin. Iya itu sih. Jadi kayak ya unik aja ketika saya masuk ke perusahaan tersebut lah. Kok pakai batik Senin gitu, agak aneh juga sih. Jadi kayak kalau misalkan di transportasi umum Senin Kayaknya orang ini pada deh, pakai Mas apa? Lugas masuk ke fungsi budaya perusahaan yang ke-8 tuh, sesuatu yang tidak tertulis tapi bisa memberikan kemampuan untuk membentuk nilai tambah gitu. Jadi lebih dikenal gitu. Oh, yang pakai batik hari Senin tuh cuma perusahaan itu loh gitu. Mungkin Iya, jadi bisa. balik lagi ke identitas perusahaannya. Iya, Benar. benar juga, benar. Setuju, Marina, setuju. Wah, Marina nih. Oke, selanjutnya kita bahas pengaruh pendiri. Budaya organisasi awalnya bersumber dari pendiri atau pemilik, karena pendiri ini memiliki pengaruh besar terhadap organisasi. Pemikiran, kebiasaan, keyakinan, ideologi yang dimiliki pendiri menjadi referensi serta energi dalam kehidupan organisasi. Bahkan setelah pendirinya tiada, budaya organisasi masih bisa bertahan. Oke, nah para pemimpin bisnis memainkan peran penting nih dalam menciptakan,
memelihara dan mengembangkan budaya perusahaan. Mereka membentuk budaya untuk memperkuat organisasinya gitu. Dengan mengembangkan budaya, karyawan merasa seorang pemimpin membantu mereka untuk menyelesaikan satu tujuan gitu loh. Jadi kayak pengaruh pendiri ini sebenarnya sangat penting. Contoh kayak misalkan seseorang memulai usaha, membuat sebuah perusahaan gitu. Nanti saya nih pengen bikin perusahaan yang kayak gini, yang sesuai dengan identitas saya gitu lah. Jadi berawal dari pemikiran dari si ownernya ini, itu nanti dia bakal terapkan di perusahaannya gitu loh. Oke. Gimana Marina dan Mas Lugas? Ya, setuju sih. Kalau saya sih setuju kalau pengaruh pendiri itu sangat berpengaruh lah ya terhadap pembentukan budaya setiap perusahaan. Karena kan kalau mau bikin perusahaan pasti kan kita harus mengkonsep dulu nih visi misinya. Dan visi misinya kan nggak mungkin dari banyak kepala gitu kan. Pasti dari satu kepala dulu baru kita spread ke rekan-rekan yang lain. Kalau menurut saya sih gitu. Kayak contohnya aja yang paling deket kayak di keluarga gitu. Kita kan pasti bakal ikutin budaya yang ayah kita minta gitu. Misal ayah kita minta kita bangun pagi untuk ibadah, otomatis kita juga akan mengikuti apa yang menjadi budaya di keluarga tersebut gitu. Jadi pendiri itu sangat berpengaruh terhadap terhadap budaya sebuah corporate. Ya, setuju banget. Gitu sih Mas Diki. Oke, berarti memang pengaruh pendiri sangat penting ya, sangat Oh, berpengaruh ya untuk sebuah budaya yang ada di perusahaan gitu ya. betul. Oke, nah setelah pengertian dari atau penjelasan dari pengaruh pendiri tadi, untuk proses selanjutnya, selain pendiri atau pemimpin, budaya organisasi dapat diciptakan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi dan diformulasikan bersama anggota organisasi. Oke, itu kan tadi berawal dari pengaruh pendiri. Namun kan di dalam organisasi itu kan banyak individu-individu yang baru nih, yang memang dia memiliki pemikiran atau budaya nih yang dia punya sebelumnya gitu loh. Ya kan dalam korporasi pasti banyak terdiri dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam budaya nih gitu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, istilah organisasi dalam suatu konteks itu yang pertama ada budaya industri, mencerminkan budaya sekelompok perusahaan dalam industri yang sama, misalnya perbankan. Oke, saya kasih contoh. Di sini BCA dengan tagline-nya senantiasa di sisi Anda, ya kan. Nah, berarti nih BCA ini mau hadir di dalam keadaan apapun nih nasabah ketika membutuhkan transaksi perbankan. Dan di sini ada contoh dari Bank BRI melayani dengan setulus hati. Nah, Bank BRI ini kan melayani dengan sepenuh hati seharusnya menjadi panduan karyawan untuk ramah dan melayani dengan hati gitu loh. Nah, untuk yang kedua, budaya induk perusahaan atau corporate. Jadi induk perusahaan ini ketika kita bicara perusahaan yang besar, itu kan dia pasti memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di mungkin bidangnya yang sama atau beda gitu kan. Nah, budaya dari induk perusahaan ini dapat diturunkan ke anak perusahaan yang lainnya gitu. Selanjutnya ada budaya perusahaan atau budaya organisasi. Pada organisasi nirlaba biasa digunakan istilah budaya organisasi X. Ya memang ya untuk selanjutnya subbudaya. Subbudaya itu budaya yang ada pada suatu cabang atau divisi dari perusahaan atau organisasi. Nah, ini berarti subbudaya ini nyambung dengan budaya induk perusahaan atau corporate. Nah, tadi kan kalau saya jelaskan untuk induk perusahaan kan dia memiliki budaya masing-masing. Nah, contoh kayak BCA gitu loh. BCA kan ada kantor pusat, ada kantor cabang pembantu. Nah, yang ada di kantor cabang pembantu kan dia memiliki budaya masing-masing yang memang sudah dilakukan di cabang tersebut gitu loh. Oke, mungkin Marina atau Mas Lugas nih ada cerita atau apa gitu, atau mungkin insight atau tambahan nih mengenai
istilah organisasi dalam suatu konteks gitu. Kalau yang bagian subbudaya nih, Mas Diki. Ya. Di subbudaya ini itu kan penjelasannya adalah budaya yang ada pada satu cabang atau divisi dari suatu perusahaan atau organisasi. Berarti ini bisa dibilang kayak, let's say misalkan tadi deh perusahaannya Mas Diki BCA gitu kan ya. Itu secara keseluruhan punya budaya korporat gitu kan. Nah, tapi per divisinya itu berarti mereka punya budaya masing-masing sendiri gitu nggak sih? Ya, betul Mas. Contoh kan kayak di BCA ini menerapkan budaya Kaizen 5R, rapi, resik, apa lagi ya saya lupa. Ya pokoknya Kaizen 5R gitu kan. Nah, ini kan mengenai dengan kerapihan lah. Kerapihan di misalkan di counter teller. Nah, di counter teller kan kerapihannya dia menjaga kerapihannya dengan cara apa? Dengan misalkan dengan cara menyusun slip-slip yang ada gitu loh. Nah, divisi CSO beda lagi gitu loh. Budaya yang memang dilakukan gitu loh. Nah, contoh kayak dia menyiapkan formulir sore hari untuk digunakan besok gitu kan. Nah, menyimpannya di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu kan merupakan dari perbedaan budaya dari antar divisi gitu loh, Mas. Masuk ya, Oke. Mas, untuk contohnya ya? Iya, Tapi mungkin aku nanti mau sedikit sharing. Oh, oke Mas Lugas. enggak. Oke. Gimana? Tapi nanti ada tumpang tindih budaya gitu nggak sih Mas Diki? Jadi kayak misalkan di budaya tadi korporasinya Mas Diki BCA tuh budayanya apa? Senyum, sapa gitu-gitulah ya. Tapi karena di divisinya punya budaya sendiri juga, nanti akan jadi bentrok nggak sih? Terus kayak ya kan kita pasti akan lebih dekat dengan tim divisi kita dong, gitu kan. Nah, Iya, itu betul. jadi kayak ngebawa budaya divisi masih dalam satu lingkup korporat sih, tapi kayak ngebawa budaya divisi jadi kayak disah-sahkan aja nggak sih gitu, kayak misalkan lah kan ini nggak sesuai sama base-nya tapi divisi gue budayanya gini kok gitu nggak sih? Ya, Marina mungkin mau nambahin dulu Iya, pernyataan Mas iya. Lugas nih. Aku mau nambahin, kebetulan relate banget nih sama pertanyaannya Mas Lugas. Dulu, jadi ceritanya saya bekerja di satu perusahaan. Mungkin subbudaya di sini salah satu budaya yang tidak tertulis kali ya Mas Lugas ya. Dan kalau perusahaan itu kan ada core budaya yang utama gitu loh. Budaya utamanya tuh kayak misal dulu tuh di perusahaan adalah rajin gitu. Salah satunya adalah nggak boleh datang terlambat gitu kan. Nah, kalau di divisi saya dulu untuk mengikuti core budaya itu kita kayak bikin sebuah perjanjian gitu. Pokoknya yang sering banget terlambat dalam sebulan itu harus beliin makan siang anak sekantor. Nah, itu kan bisa kita sebut sebagai subbudaya. Jadi subbudaya itu tetap berpatokan sama core budaya. Main apa ya namanya? Pokoknya value utama di corporate itu sih kalau menurut saya sih gitu. Jadi nggak terlalu resmi tapi tetap berpatokan sama yang utama gitu. Jadi nggak akan berbenturan. Harusnya sih seperti itu ya. Kalau menurut saya nih Mas Lugas gitu. Oke. Betul sih Mbak Rina, kayak contoh kan tadi Kaizen 5R itu kan ya budaya yang memang diimplementasikan lah, maksudnya yang diterapkan lah di BCA. Cuman untuk implementasinya pada setiap di situ beda-beda gitu loh. Yang kita bisa bilang mungkin di cabang sini counter CSO menyiapkan formulir sore hari untuk digunakan besok, atau mungkin di cabang lain berbeda gitu implementasinya. Nah, itu kan di situ terjadi perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-harinya gitu. Gitu sih, Mas. Halo, Mas Lugas? Iya. Iya. Iya, setuju Mas. Setuju ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu teori budaya organisasi. Nah, Pachanowski dan O'Donnell Trujillo menggagas sebuah teori yang bernama budaya organisasi. Hingga kini teori ini masih cukup banyak menjadi referensi dan berbagai penelitian komunikasi organisasi
atau korporasi karena memiliki nilai heuristik dan berkaitan dengan pemecahan masalah. Oke, nah di sini juga ada untuk dari teori yang bisa saya kasih contoh itu nah, Pachanowski dan Trujillo ini diinspirasi dari analogi dari Clifford Geertz mengenai analogi jaring laba-laba. Mengacu pada pemikiran Geertz, budaya dibentuk oleh anggota organisasi dalam desain yang sedemikian rupa sehingga jaring laba-laba yang berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Perbedaan antara satu jaring laba-laba dan lainnya adalah unik dan harus dihargai. Berarti kayak tadi yang Mbak Rina bilang, itu mungkin ada budaya yang tidak tertulis. Nah, kita harus menghargai budaya divisi lain. Itu loh. Yang memang ya yang penting tidak bertentangan dengan budaya induk gitu, budaya yang ada gitu loh, budaya yang udah diterapkan perusahaan gitu. Iya, Oke. setuju. Nah, untuk selanjutnya membangun budaya perusahaan, budaya organisasi dibangun melalui penampilan komunikasi dari anggota organisasi. Kata penampilan komunikasi mungkin terasa kurang terbiasa ya. Kata lain yang kerap digunakan itu pertunjukan komunikasi. Dalam tulisan ini kami milih penampilan komunikasi dan ketika kita mendalami dengan cermat pemikiran Pachanowski dan Trujillo mengenai budaya organisasi ini sangat menarik gitu loh. Nah, ini kan budaya dah organisasi dibangun melalui penampilan komunikasi dari anggota organisasi. Oke, kalau misalkan contoh gitu ya, kayak saya bekerja di sebuah bank yang memang mengedepankan kayak penampilan itu kerapihan gitu loh, kayak ya betul kan. Nah, kata penampilan komunikasi ini dibangun dari anggota organisasinya gitu. Jadi kayak sebenarnya citra ya, nggak jauh dari citra gitu, citra perusahaan. Jadi wah, yang kerja di sini memang rambutnya rapi-rapi, pakaian juga rapi gitu loh. Nah, itu jadi dari segi tampilan bisa mengkomunikasikan gitu loh. Dari penampilan anggota organisasi bisa mengkomunikasikan sebuah budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut gitu. Dan kita makan mungkin Mbak Rina dan Mas Lugas. Belum ada Mas Diki, masih sejauh ini sih masih inline sih. Masih Masih oke Iya, ya. aku juga. Oke, baik. Berarti kita ke bahasan selanjutnya yaitu tentang penampilan komunikasi organisasi memiliki 4 karakteristik sesuai dengan bukunya dari Bu Mona nih. Yang pertama itu interaksional, yaitu komunikasi lebih cenderung dialog bukan sendiri. Ya, memang kan di dalam sebuah perusahaan kan di dalam satu divisi kan pasti dia nggak cuma kerja sendiri gitu. Dia kan ada rekan satu divisinya yang lain lagi. Nah, dari situ kan bisa tuh penampilan komunikasi dilihat dari sisi interaksionalnya. Yang kedua itu kontekstual. Penampilan komunikasi bukan dari tindakan mandiri, tetapi ditanamkan dalam kerangka kreativitas. Sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pengaruh pendiri. Nah, itu kan nggak berhenti di situ. Budaya organisasi kan masih bisa dikembangkan dari anggota organisasinya. Yang ketiga itu penampilan adalah peristiwa atau ide, memiliki awal dan akhir, dapat dibedakan antara sebuah peristiwa dan peristiwa lainnya. Antara itu penampilan diciptakan sendiri, ada improvisasi, jadi penampilan itu nggak cuman stuck pada hal itu aja, tapi selalu ada improvisasi dari anggota organisasinya. Oke, elemen-elemen budaya perusahaan itu contohnya di sini ada logo perusahaan. Itu kan bisa berbentuk artefak atau benda ya, yang dapat mengkomunikasikan sebuah budaya perusahaan. Ada desain ruang, logo mas perusahaan, seragam, dan di sini juga ada upacara penghargaan perusahaan gitu. Ini kan artefak perilaku, beda ya. Acara happy hours, outing, dan selanjutnya ada saling percaya antar karyawan. Nah, ini nilai-nilai yang terbentuk nih dari budaya organisasi di sebuah perusahaan gitu loh. Ternyata ada filosofi pelanggan adalah raja. Ini asumsi dasarnya nih. Gitu. Nah, dalam sebuah perusahaan penyedia jasa atau dalam sebuah perusahaan yang memang bergerak menjual produk gitu kan,
filosofi pelanggan adalah raja ini memang jadi asumsi dasar nih buat kita dalam melayani pelanggan atau nasabah kita, melayani customer. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah studi kasus. BCA tanamkan budaya melayani sebagai penerapan customer centric ya. Jadi kita tahu BCA ini memang dikenal dengan sebutan telah menghadirkan layanan jasa dan produk perbankan yang memuaskan nasabahnya. Berbagai strategi dilakukan untuk dapat menjawab kebutuhan pelanggan yang dinamis sehingga kepuasan meningkat dan menciptakan pelanggan loyal terhadap BCA. Tuh. Perusahaan penyedia platform transaksi keuangan ini memiliki pasang surut keadaan yang membuat BCA berproses dan terbentuk menjadi perusahaan yang kuat. Sebagai upaya memprioritaskan pelanggan dan kebutuhannya, BCA menerapkan customer centric value dan menerapkan budaya melayani sebagai budaya utama di perusahaan. Oke, nah contoh pada saat kita tahu pada saat krisis waktu itu ya, tahun 98. BCA mengalami krisis perusahaan sehingga membuat BCA tidak memiliki keuangan perusahaan yang stabil. Pada saat itu yang dilakukan oleh BCA adalah menanyakan nasabahnya mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan para nasabah saat krisis itu terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa BCA adalah perusahaan yang memiliki customer obsessed value. Customer accessibility yang memang dia berusaha melayani apa yang nasabah butuhkan. Nah, kejadian pada tahun 1998 jadi bukti bahwa selama puluhan tahun BCA selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan dan berupaya menyediakan kebutuhan tersebut. BCA menyadari nih bahwa kebutuhan pelanggan selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Sehingga BCA membuat bisnis model yang dinamis mengikuti permintaan pasar guna menjawab kebutuhan konsumen. Selain itu, sejak tahun 1994, BCA melakukan banyak hal mulai dari kecil hingga besar untuk menciptakan perubahan dan budaya perusahaan yang baik. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan budaya perusahaan yang baik sehingga dapat berpengaruh positif nih bagi kepuasan pelanggannya. Sebagai contoh, BCA melakukan hal kecil secara konsisten seperti senyum, salam, dan sapa selama puluhan tahun sehingga mampu menanamkan rasa ingin saling melayani dan menanamkan budaya tersebut bagi nasabah maupun sesama kerja. Hasil dari hal kecil tersebut adalah terciptanya pelayanan yang tulus dari hati sehingga pelanggan dapat merasa senang, puas, dan terciptanya loyalitas bagi pelanggan. Itu saja yang bisa saya sharing. Mungkin sebelum kita tutup nih, Mbak Rina atau Mas Lukas ada tambahan, Mas? Mas Lugas mungkin? Boleh. Ini menarik nih Mas Diki nih. Contoh kasusnya Mas Diki kan ngambil dari tempat Mas Diki sendiri bekerja tuh ya, BCA ya. Nah, sementara kalau yang kita tahu, tadi juga kalau nggak salah Mas Diki mention, kurang lebih budaya yang dengan core bisnis yang sejenis gitu. Misalnya let's say kita bilang perbankan, budaya kurang lebih hampir sama gitu kan. Ya kayak senyum, salam, sapa itu kan kayak udah jadi standarisasinya sendiri nggak sih mungkin ya kayak gitu kan ya. Tapi karena Mas Diki orang dalam nih dari BCA-nya sendiri nih, mungkin ada insight tersendiri nih Mas yang bisa bikin BCA ini tuh kenapa sih bisa jadi seviral itu? Tadi kalau Mas Diki kasih contoh misalnya satpam BCA aja jadi trending topic kayak gitu kan. Padahal ya tadi karena mungkin standarisasinya sebenarnya sama antara bisnis yang sama, salam sapa senyum itu udah jadi standarisasi. Tapi kenapa BCA bisa ngambil bisa dapat predikat si viralnya itu sampai orang juga berpikir ya udah kayak misalkan apa tuh pernah ada yang nyebut kayak misalkan ini contoh ya, pernah ada penyanyi nyebut kayak polisi diganti aja sama satpam BCA mungkin kayak gitu kan karena senyumnya lebih ramah yang kayak gitu. Iya betul. Viral banget apa sih Mas Diki? Iya topik. Betul. Mungkin totalitas dari apa ya dari si pekerja tersebut sih yang memang sudah menjadi asumsi dasar tadi yang disebutkan dari elemen-elemen ini nih. Kayak kita memandang tuh filosofi pelanggan adalah raja, cara pandang bahwa layanan itu esensial. Jadi kayak memang budaya yang sudah diterapkan di sehari-hari yang sudah dilakukan, nah itu menjadikan sebagai
jati diri gitu loh. Jadi memang ya kita harus effort lebih dalam melayani nasabah. Contoh, bukan contoh, saya mau sharing sedikit di sini. Ada di BCA itu ada namanya tata nilai. Tata nilai ini terdiri dari 4 hal nih. Yang pertama, fokus pada nasabah. Perhatian atau kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan atau kebutuhan nasabah secara spesifik. Contoh ketika berita itu viral. Nah, saya mau datang nih ke BCA gitu kan. Saya mau ngerasain gitu. Apa bener sih? Ya, bener gak sih nih? Apa yang memang menjadi pemberitaan di media gitu loh. Itu kan berdasarkan experience sendiri sih. Itu dari si nasabahnya sendiri. Yang kedua itu integritas. Integritas itu kan sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuen pada peran atau tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah. Kerjasama tim, interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir itu berusaha mencapai yang terbaik. Itu usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah. Nah, saya kira yang 4 tata nilai BCA ini yang menjadikan BCA memang budaya BCA ini dapat dikenal nih oleh masyarakat atau bagi nasabahnya, gitu Mas Lugas. Iya, mau sedikit nambahin aja sharing pengalaman sebagai nasabah BCA juga ya Mas Lugas. Mas Lugas pakai BCA juga nggak ngomong-ngomong? Pakai dong. Oh, pakai. Jadi kalau menurut saya ya Mas Lugas ya, setiap bank perbankan boleh punya budaya yang sama. Arti tentang melayani, tapi kan balik lagi nih, pengalaman dari nasabahnya tuh gimana terhadap core value melayani dari bank itu gitu. Bisa jadi mereka punya same persepsi tapi pengalaman dari kitanya beda. Kayak contohnya aja gini, mereka semua punya konsep melayani, tapi dari M-Banking aja deh, kalau misalkan dibandingin dari yang lain gitu kan, M-Banking BCA itu paling simple dan paling gampang. Iya nggak sih Mas Lugas? Paling enak dipakai dan paling mudah. Sedangkan dari yang lain-lain aja itu berusaha untuk speknya yang bagus lah tampilannya. Tapi padahal itu sebenarnya malah jadi bumerang sendiri gitu buat orang-orang yang memang kurang paham tentang teknologi kayak gitu sih. Jadi mereka tuh benar-benar fokus. Oh, ternyata pelanggan tuh maunya yang simple, bukan mau yang tampilannya yang bagus tapi performanya jelek. Jadi memang nilai-nilai yang dibangun perusahaan itu bakal diukur lagi sama pengalaman dari siapa ya, penggunanya lah, nasabah dari perbankannya itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Berarti based on experience ya Marina? Iya, betul, customer experience. After sales ya kalau di industri. Iya. Berarti dengan kata lain budaya experience dari customer gitu ya. Siap, betul sekali Mas. Betul. Apalagi jasa ya Mas Lugas ya. Aduh, pokoknya bisa Bener. banyak ya contohnya ya. Kalau jasa tuh orang berani bayar mahal untuk jasa yang memang bisa memuaskan si pelanggan itu. Nah, salah satunya saya rasa sih BCA punya konsep kayak gitu, kepuasan pelanggan itu nomor 1. Jadi bukan seberapa tech-nya sih, high tech-nya gitu perusahaan kita. Sebenarnya BCA kan kalau misalkan mau update M-Banking-nya tuh bisa banget gitu kan. Cuma dia tetap memilih dengan tampilan jadulnya gitu. Dan ternyata tampilan jadulnya itu malah jadi nilai tambah sendiri buat perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya gitu. Kalau menurut saya ya. Ya, terima kasih nih Mbak Rina sudah ngasih gambaran nih mengenai tadi kasusnya, dan Mas Lugas juga seru banget nih kan pembahasan kita tentang mengenai budaya membangun budaya corporate ini.
Oke, mungkin waktu tidak terasa ya udah setengah jam nih kita bahas-bahas mengenai membangun budaya korporat ini. Mungkin kita udahin saja ya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mungkin dari teman-teman atau Bu Mona boleh menambahkan atau bisa ada ajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Ya, kita bertiga pamit. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. semuanya.